Dan tidak normalnya itu karena tidak bahagia. Bagaimana membuat seorang transgender itu menjadi normal? Yaitu dengan melakukan operasi penyesuaian kelamin itu. Dia tidak merasa bahagia dengan apa yang waktu itu ada. Menyiksa sekali ketika saya merasa bahwa saya adalah perempuan, dan ketika saya menengok ke bawah saya melihat sesuatu yang saya merasa itu bukan milik saya. Itu seperti halnya ketika kita di suatu acara dan kita salah kostum, itu rasanya juga udah nggak enak gitu kan, apalagi kita merasa bahwa kita memakai sesuatu yang bukan diri kita. Itu menyiksa sekali. Ya. Penyiksaan yang paling berat. Sebentar ya Dea, ada Mbak Cassandra di sini, seorang psikolog. Satu hal yang saya tangkap sebenarnya adalah apa yang dia memang memiliki satu satu kebencian terhadap apa yang dia miliki, sehingga kalau itu dibiarkan ia justru akan lebih merusak. Benar nggak kira-kira seperti ini? Pada kasus transseksual tadi yang disebutkan oleh Mbak Dea, ada kondisi psikis yang melatar belakang ini ya, kondisi di mana jiwanya berada pada tubuh yang salah dalam bayangan. Nah tentu saja kan perasaan tidak nyaman. Nah tidak nyaman ini nanti berkembang menjadi kecemasan, menjadi kemarahan, menjadi terus menerus. Dan justru merusak. Semakin merusak. Jadi pertanyaannya adalah kalau itu memang tidak diikuti, justru itu akan menjadi pribadi yang destruktif. Sebenarnya tidak demikian. Kita tidak bisa meramalkan bahwa apabila tidak dipenuhi lalu kemudian jadi destruktif, karena semua akhirnya kembali lagi kepada individunya. Tergantung bagaimana bagaimana pribadinya ya? bisa. Oke, makasih Mbak Cassandra. Nanti saya tanya lagi. Nah, dia operasi itu juga tanpa sepengetahuan orang tua ya? Iya. Ya, ya. Nekat ya dia ya? Biasanya keinginan kuat dan mencapai sesuatu yang result yang sesuai keinginan kita tuh harus sedikit nekat mungkin ya. Terus orang tua taunya gimana? Orang tua taunya, mungkin orang tua sudah tahu karena saya sudah siapa ya orang tua yang nggak tahu perkembangan anaknya ya? Iya pastinya. Dan ketika operasi jadi orang tua akhirnya tahu dari mana? Dari Dea atau dari orang tua orang-orang? Tahu dari ketika waktu itu saya sakit di rumah sakit gitu kan. Saya sakit di rumah sakit. Seperti biasa itu pasti ada kebingungan gitu, ini mau dimasukkan kemana gitu. Kalau orang medisnya mungkin ketika melihat sosok saya mungkin belum tahu gitu. Tapi orang tua saya kan bingung gitu bahwa saya melihat anak laki-laki, kenapa dimasukkan di bangsal perempuan. Kemudian ya sorry, tapi kan itu belum tahu operasi kan? Orang tua? Iya, belum tahu. Belum tahu. Taunya ketika dia merasa kenapa anak saya laki-laki dimasukkan ke bangsal perempuan gitu. Dan kemudian dokter menjelaskan bahwa secara fisik Nadia sudah melakukan penyesuaian kelamin. Karena saya sakit dirawat di rumah sakit yang sama ketika saya pertama kali mengajukan penyesuaian kelamin. Oke, terus orang tua gimana tuh? Beliau cukup berbesar hati, artinya tidak menunjukkan satu sikap sedih ataupun penolakan ke dalam mengenai pergulatan hatinya dia mungkin ya, dengan cara dia tetap smile di depan saya, tetap support gitu ya. Kalimat apa yang dikeluarkan oleh orang tua Dea sebagai bahasa yang ya sudahlah, jalani apa yang sudah kamu putuskan? Bahwa beliau bilang bahwa hubungan antar manusia adalah kamu anak saya dan saya adalah bapak kamu. Tanggung jawab saya adalah membuat kamu bahagia, dan ketika kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri, jalanilah gitu. Selebihnya itu adalah urusan Sang Khalik yang akan lebih tahu bagaimana cara menyikapi itu dengan cara bijaksana. So, dia bahagia sekarang? I'm very happy. You are very happy. Dan kamu akan siap memberikan banyak manfaat untuk orang sekitarmu. Karena dia seorang aktivis bagi pemberdayaan perempuan. Ada lagi seorang aktivis yang giat dalam pemberdayaan perempuan, terutama juga untuk penyuluhan HIV/AIDS. Kita sambut mantan calon wali kota Malang. Ya. Dia adalah seorang yang begitu giat, bahkan mencalonkan diri menjadi seorang wali kota Malang. Tapi sayang, KPUD tidak meloloskannya. Kita panggil Merlin Sofyan. Aduh, ada lagi yang lebih cantik. Aduh, semakin minder. Oh, numpang tanya, ini asli semua nggak nih? Asli semuanya. Asli semua ya? Deketan dong. Oh. Aduh, duduknya rapian mereka loh. Oke, kita lihat dulu seperti apa Merlin kesehariannya.
gaya Merlin Sofyan di kantornya. Merlin adalah manajer penyuluhan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di sana, sehari-hari ia bertugas memberi penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Kalau HIV ini sebetulnya masih ada obatnya. Obatnya bukan untuk menghilangkan virusnya. Merlin telah menulis 2 buku mengenai pergulatannya sebagai waria atau transgender. Tahun 2003, koran bergengsi Amerika, The New York Times, sempat menulis profil Merlin. Saat itu, nama Merlin memang menjadi pembicaraan hangat karena keberaniannya mencalonkan diri sebagai wali kota Malang. Merlin terlahir dengan nama Aryo Pamungkas. Tapi, Merlin yang beranjak dewasa lebih merasa sebagai perempuan ketimbang laki-laki. Saya yakinkan juga bahwa sebetulnya itulah jiwa saya yang sebenarnya gitu. Sampai kemudian ayah menanyakan apakah saya tidak bisa kembali ke kodrat fisik saya bilang enggak. Beliau menerima saya, mewakili saudara-saudara saya juga, mewakili kakak saya. Beliau bilang menerima saya apa adanya. Perjuangan panjang Merlin belum berakhir. Paling tidak, nama dan statusnya di kartu tanda penduduk masih belum bisa berubah. Masih dengan nama Aryo Pamungkas. Ya. Kita akan kembali lagi dengan Merlin Sofyan atau Aryo Pamungkas sesaat lagi, tetaplah di Rosi. Ya, keluarga Indonesia masih bersama sahabat-sahabat Rosi yang memilih sebuah keputusan dalam hidupnya, dan bisa jadi Anda tidak setuju dengan apa yang mereka putuskan. Tapi hari ini saya ingin mendengar mengapa mereka berani memutuskan hal itu. Saya juga tidak bisa mengatakan atau menjadi hakim apakah itu benar atau tidak. Tapi rasanya saya ingin banyak orang bisa lebih menghargai setiap pilihan-pilihan yang berbeda itu. Mbak Merlin, apakah menjadi waria itu adalah sebuah pilihan? Saya rasa bukan. Karena untuk saya menjadi apa yang orang lihat sekarang sebagai Merlin ini adalah satu keputusan untuk menuju atau mengekspresikan kebahagiaan saya untuk menjadi diri saya sendiri. Satu hal yang kemudian membuat saya yakin adalah bahwa menjadi perempuan itu tidak harus berarti harus ibaratnya bukan ini bukan ngomongin merubah ya gitu, tapi bahwa untuk saya perempuan itu dalam jiwa. Miss Waria tahun 2006. Tahun 2006 dan juga ikut kontes di Thailand kan ya, meskipun kemudian ditolak karena tulisan bukunya yaitu Jangan Pandang Kelaminku, Perempuan Tanpa V. Dan Perempuan Tanpa V. Oke. Nah, Mbak Merlin ini kemudian memutuskan untuk berdandan seperti ini, ya kan? Almarhum Papi adalah orang yang paling terakhir menyetujuinya kan ya. Mbak Merlin bisa cerita bagaimana mengungkapkan perasaan itu pada Papi dan hancurnya perasaan Papi waktu itu? Saya mulai coming out, istilahnya begitu, itu ketika saya umur 21, saya ingat sekali tanggalnya 17 Oktober 94. Waktu itu saya udah kuliah di Malang, sekitar semester 5 lah. Sampai kemudian ayah saya memanggil pulang, karena memang beliau mendengar kabar saya dress up perempuan di sebuah fashion show di sebuah diskotik di Malang. Saya lupa memulainya dari mana waktu itu, tapi Papi menanyakan apakah berita tentang saya berdandan di Malang itu benar atau tidak? Gitu. Saya jawab benar gitu. Dan apakah kemudian kenapa harus begitu? Saya bilang itu satu bentuk profesionalisme saya dalam bekerja, melakukan fashion show. Tapi apakah harus dengan berdandan perempuan? Jadi di balik panggilan jiwa ya, untuk menjadi seorang perempuan, Mbak Merlin juga ada tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga gitu ya. Dan gimana menjaga keseimbangan itu? Toh ada panggilan jiwa bahwa Mbak Merlin ingin jadi seorang perempuan. Mungkin lingkungan dalam artian keluarga itu, lingkungan terkecil saya itu sudah membentuk saya menjadi pribadi yang tough.